Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam rangkaian doa menjelang Pentakosta. Dan malam hari ini kita memasuki malam yang terakhir ataupun hari yang ke-8. Dan besok kita akan bersama-sama merayakan hari turunnya Roh Kudus ataupun Pentakosta. Kembali pada malam hari ini, kita boleh memasuki keheningan hati kita. Kita boleh memasuki keteduhan pikiran kita. Kita boleh membuka hati dan diri kita untuk menerima kuasa Roh Kudus. Kita boleh membuka hati dan pikiran kita untuk dikuasai oleh kuasa Tuhan. Janganlah keraskan hati kita. Mari kita membuka diri untuk kehadiran Tuhan malam hari ini. Biarlah kita boleh memiliki kerinduan terus-menerus dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita sampai detik ini, suka duka, keberhasilan ataupun kegagalan, tawa ataupun tangisan, yakinlah kita akan terus dipegang oleh tangan Tuhan. Dekat padamu, mengiring Tuhan tiada temu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Kita boleh berseru kepada Tuhan. Juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tangan
Tuhanku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Sebuah kerinduan di dalam hidup kami ya Tuhan. Ketika kami selalu dekat dengan Tuhan. Ketika kami dapat terus-menerus mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak jemu mengiring Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami. Agar kami dapat mewujudkan kerinduan kami malam hari ini. Teruslah pegang tangan kami. Teruslah pegang hidup dan kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami alami dan apapun yang terjadi dalam hidup kami, pertolongan Tuhan sungguh nyata. Hadirlah ya Tuhan di dalam doa-doa kami malam hari ini. Sehingga kami boleh semakin merasakan kehadiran Roh Kudus yang melimpah di dalam hati, pikiran, dan bahkan hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Agar kami dilayakkan untuk datang di hadapan Tuhan malam hari ini. Pimpinlah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram. Di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakar. Tak usah takut hatiku di jurang menggelap, Engkau sertaku, tongkat-Mu menghiburku tetap. Benar ya Tuhan, Engkaulah gembala kami. Ketika Engkau menuntun kehidupan kami, maka kami merasakan ketentraman. Karena itu ya Tuhan, kami ingin terus-menerus dituntun oleh Tuhan. Sehingga pada malam hari ini, kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami ingin mendengarkan suara Tuhan. Kami ingin memahami petunjuk Tuhan di dalam hidup kami.
Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami dapat memahami kehendak Tuhan dan hidup yang kami jalani selanjutnya adalah hidup yang penuh dengan makna. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka, dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Menceritakan bagaimana kehidupan Stefanus berakhir. Stefanus adalah salah seorang dari 7 diakon yang dipilih dari antara umat Tuhan pada waktu itu untuk memberi perhatian khusus pada urusan diakonia jemaat. Para rasul merasa terhambat aktivitas memberitakan Injilnya karena urusan pelayanan meja. Karena itu mereka meminta jemaat untuk memilih diakonos yang dikhususkan untuk melayani meja. Termasuk memperhatikan para janda jemaat. Para diakon ini kemudian didoakan dan mendapat penumpangan tangan dari para rasul sebelum mereka menjalankan tugas pelayanan. Mereka dipilih secara demokratis dan juga secara teokratis, berdasarkan kriteria yang cukup sederhana, yaitu bahwa mereka adalah orang yang dikenal baik dan yang penuh dengan Roh Kudus. Dalam menjalankan tugasnya, Stefanus mengadakan bermacam-macam mujizat dan tanda-tanda di depan orang banyak. Dan ia juga membebaskan banyak orang dari penyakit dan belenggu.
Tetapi sangat disayangkan, tidak semua orang Yahudi menerima pemberitaan dan pelayanan Stefanus. Bahkan beberapa orang dari jemaat Yahudi, yaitu jemaat Libertini, menuduh Stefanus sebagai penyesat dan membawanya ke mahkamah agama. Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 53 menceritakan pembelaan Stefanus di hadapan imam besar di dalam sidang mahkamah agama. Dengan berani Stefanus mengutarakan bagaimana Allah membentuk Israel, mulai dari pemilihan Abraham yang tinggal di Mesopotamia, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir, sampai kehidupan umat Yahudi saat itu. Stefanus mengungkapkan juga bagaimana nenek moyang Israel terus memberontak kepada Tuhan. Nenek moyang Israel terus bersungut-sungut kepada Tuhan, sehingga dibuang ke Babel. Bagaimana mereka membunuh para nabi dan akhirnya menolak orang benar, yaitu Yesus yang belum lama mereka bunuh. Kemudian dalam perikop yang kita baca malam hari ini, Lukas yang menuliskan Kisah Para Rasul menceritakan bahwa pembelaan Stefanus ini memicu kemarahan anggota mahkamah agama. Mereka berteriak, mereka menutup telinga, mereka menyerbu, bahkan mereka menyeret dan kemudian merajam Stefanus di luar kota. Stefanus mati dilempari batu. Lukas menuliskan tambahan catatan yang singkat, yaitu bahwa seorang anak muda bernama Saulus menyaksikan peristiwa itu dan menyetujui bahwa Stefanus layak mati dibunuh. Atas kasih karunia Tuhan yang besar, kemudian hari Saulus ini dipanggil Tuhan menjadi rasul dengan nama Paulus. Melalui dirinya, Injil semakin tersebar ke dunia yang luas. Stefanus mati dirajam. Apakah kemudian Stefanus, kita lihat kematiannya ini begitu tragis? Secara sekilas barangkali akhir hidup Stefanus memang nampak tragis. Akan tetapi sesungguhnya kematian Stefanus ini sangat-sangat bermakna. Mengapa demikian? Di dalam Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai 60 ini diungkapkan beberapa hal yang menandainya. Stefanus mati karena ia memberitakan Injil. Ia sedang bergiat menjalankan tugas yang mulia di dalam kehidupannya. Maka kematiannya berkenan kepada Tuhan. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus ini juga diberikan karunia melihat kemuliaan Allah, melihat Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus kemudian mati ketika ia sedang berdoa. Stefanus menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Sambil dia berseru, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka."
Saudara yang terkasih, Roh Kudus yang memenuhi Stefanus menjadikan Stefanus memaknai kehidupannya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang sama itu sedang bekerja dan terus-menerus bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui Stefanus, kita semua belajar. Belajar untuk membuka diri, sehingga kita dapat mengalami kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara yakinlah bahwa Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu hadir di dalam setiap perkara yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Roh Kudus itulah yang memampukan kita, yang menjadikan kehidupan kita penuh dengan makna. Mari saudara, dengan penuh sukacita, kita boleh terus melanjutkan kehidupan kita. Kita boleh terus melanjutkan karya-karya kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, karena Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ketika Engkau menjanjikan Roh Penghibur, ketika Engkau menjanjikan Roh Penolong di dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya. Maka kehadiran Roh Kudus nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, khususnya di dalam rangkaian doa menjelang Pentakosta. Dari hari yang pertama sampai hari yang terakhir pada malam hari ini. Di mana kami boleh bersama-sama belajar untuk terus-menerus memaknai karya Roh Kudus dalam hidup kami. Karena itu pada malam hari ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk kebaktian online pada esok hari, di mana kami boleh bersama-sama kembali merayakan turunnya Roh Kudus. Sehingga kami boleh kembali merasakan curahan Roh Kudus hadir di dalam hidup kami. Sekalipun kami melaksanakan kebaktian secara online, dan kami melaksanakannya di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap percaya Tuhan, ruang Roh Kudus, karya Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Roh Kudus yang hadir ribuan tahun yang lalu di dalam persekutuan jemaat mula-mula, kami yakini juga Roh Kudus yang sama
tercurah di dalam hidup persekutuan kami saat ini. Berkati Tuhan kebaktian online Pentakosta pada esok pagi. Sehingga kami boleh sungguh merasakan sukacita. Kami boleh sungguh bersyukur atas setiap rahmat, kebaikan, berkat Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Tuhan, saat ini juga kami berdoa. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong setiap kami. Kami sebagai bagian dari GKI Villa Melati-Mas, mampukanlah kami untuk dapat terus berkarya di dalam persekutuan kami. Bukan hanya menuntut, tapi kami boleh menjadi teladan iman. Biarlah melalui hidup persekutuan kami, Tuhan boleh selalu kami permuliakan. Tuhan berkati seluruh anggota majelis jemaat. Tuhan berkati pengurus badan-badan pelayanan. Tuhan berkati seluruh program kerja. Sehingga melalui itu semua kami boleh terus berkarya bersama-sama sebagai bagian tubuh Kristus. Dan kami mengucap syukur untuk panitia Paskah di tengah-tengah pandemi yang terjadi. Tuhan mau pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Sehingga seluruh rangkaian doa menjelang Pentakosta, sekalipun dilaksanakan secara online, dapat terlaksana dengan baik. Ini membuktikan bahwa karya Roh Kudus nyata di dalam hidup persekutuan kami. Tuhan, pada malam hari ini kembali kami tidak henti-hentinya berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Ketika mereka tidak berdaya, terbaring, Tuhan tolong mereka. Karena itu kami bawa mereka di dalam doa-doa kami saat ini. Untuk Ibu Sri Sutiarsih, untuk Ibu Anggreni Sihite, untuk Dr. Gigi Budianto Santoso, untuk Ananda Erin Jesania Pai, bahkan mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di dalam doa kami. Tuhan tolong mereka. Berkati setiap pengobatan, berkati setiap kebutuhan untuk menunjang biaya pengobatan. Sehingga kuasa Tuhan boleh nyata. Dan saudara-saudara kami yang sedang sakit boleh sungguh mengalami mujizat Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami berdoa bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berada di dalam pergumulan mereka. Mereka yang bergumul di tengah-tengah kehidupan keluarga. Mereka yang bergumul di dalam pekerjaan. Tuhan tolong mereka. Kuatkan iman percaya mereka. Sehingga di dalam pergumulan yang mereka hadapi, mereka selalu ditopang oleh Tuhan. Sehingga mereka dimampukan untuk menghadapi setiap pergumulan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sampai saat ini masih mencari perguruan tinggi.
untuk melanjutkan pendidikan mereka. Biarlah Tuhan tetap ikut campur tangan. Kami percaya masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan, yang akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan malam hari ini Tuhan, kami tetap mendoakan pandemi yang masih terjadi, yang membuat kami akhirnya menjadi takut, yang akhirnya membuat kami menjadi jenuh. Kami kehilangan harapan kami. Tuhan, tolonglah. Selama kami menghadapi pandemi beberapa waktu belakangan ini, kami boleh banyak belajar, menata kehidupan kami, menata alam semesta yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu Tuhan, ke depan, mampukanlah kami untuk dapat mengelola alam semesta ini dengan baik. Kami juga boleh terus menata kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati mereka yang saat ini masih terus berjuang, khususnya para dokter, perawat, tim medis lainnya, yang terus berjuang, bekerja keras agar pandemi ini segera berakhir. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, topang mereka. Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita yang berasal dari Tuhan, sehingga mereka boleh terus dipakai menjadi alat di tangan Tuhan, melakukan yang terbaik bagi kami semua. Tuhan, berkati juga para pemimpin bangsa ini. Mampukanlah mereka tidak hanya memikirkan kepentingan diri ataupun kelompoknya, tetapi para pemimpin dimampukan untuk terus berkarya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Kami sungguh rindu Tuhan, agar bangsa Indonesia boleh terus maju, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Dan yang lebih utama lagi, jadikanlah kami bangsa yang menghargai setiap perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Kami juga menyerahkan gereja-gereja yang ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini. Tuhan, tolong agar kami sebagai gereja Tuhan yang hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia dapat sungguh memiliki keberanian untuk menyuarakan suara kenabian. Inilah rangkaian doa kami Tuhan, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mencurahkan Roh Kudus-Nya di dalam hidup kami. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil
dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil bagi yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saudara-saudara yang terkasih, yakinlah, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu terimalah Roh Kudus yang senantiasa hadir di dalam hidup kita. Terima kasih saudara untuk kesetiaan saudara mengikuti rangkaian doa menjelang Pentakosta dari hari yang pertama sampai hari yang terakhir ini. Dan besok pagi kita akan bertemu di dalam kebaktian online Pentakosta sekaligus syukur tahunan. Tuhan memberkati. Amin.